Selamat pagi, sahabat Murni Teguh. Apa kabar semuanya? Semoga sahabat Murni Teguh berada dalam keadaan sehat selalu ya. Kita semua di sini sekarang. Sahabat Murni Teguh, kembali lagi saya, Maria Sinambela, host untuk acara IG Live hari ini dengan judul Bedah Plastik dalam Bidang Rekonstruksi dan Estetika. Nah, sekarang ini saya lagi bareng dokter yang kece, yang ditunggu-tunggu mungkin semua dari sahabat Murni Teguh ya. Saya lagi bareng bersama Dr. Arya Cipta, spesialis bedah plastik, rekonstruksi, estetik, konsultan. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mbak. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah kabar baik. Salam sejahtera, salam sehat semua untuk sahabat Murni Teguh. Siap, terima kasih, dokter. Ya, semoga kita juga berharap tetap dalam keadaan sehat dan semangat selalu, dok ya. Yes. Ya, nah, sahabat Murni Teguh, untuk hari ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan ada AAG Live kurang lebih selama 1 jam. Jadi, sahabat Murni Teguh, sembari kita berdiskusi, bisa menyampaikan pertanyaan dalam kolom chatnya, silahkan dijawab. Pasti dokter dengan senang hati akan menjawab. Begitu kan, dokter? Iya, tentunya, Mbak. Siap, ya. Dokter, mau dong kita di sharing experience-nya dokter, begitu. Share Ya, sharing experience. Pasti sahabat Murni Teguh pengen dengar nih. Jadi gini, saya spesialis bedah plastik. Bedah plastik itu terbagi 2 divisi besar kita bilang. Ada rekonstruksi, ada estetika. Nah, yang kita sering lakukan ya tentunya di dua-duanya, di dua bidang itu. Rekonstruksi yang kadang-kadang orang nggak banyak tahu itu adalah rekonstruksi misalnya luka bakar, trauma wajah, patah tulang wajah itu ya. Kemudian ada rekonstruksi onkologi atau tumor-tumor itu ada macam-macam cara untuk menutup luka. Nah, sementara yang sering kita ketahui kalau di bedah plastik tentunya yang estetik kayak mancungin hidung, besarin payudara, manjangin dagu dan lain sebagainya. Yang sering kedengeran di awam estetiknya sebenarnya. Tapi orang nggak hampir lupa bahwa bedah plastik itu nggak hanya di kecantikan, ada juga di bidang rekonstruksi memperbaiki yang tadi saya ceritakan tadi. Gitu. Oke, jadi kalau secara pemahaman umum, mungkin saya juga dulu begitu. Kalau sudah kebayang bedah plastik, pasti dalam bayangan kita mungkin bedah hidung, begitu dok ya, bedah muka kali seperti itu yang estetik seperti yang dokter jelasin tadi, begitu dok ya. Oke, siap. Ini pasti menarik banget. Nah, sahabat Murni Teguh, sebelum kita lanjutkan untuk diskusi dengan dokter Arya, nah saya ada something special nih. Saya ada giveaway. Kita ada 2 giveaway ya dok ya. Yes. Ada 2 giveaway berupa mug untuk sahabat Murni Teguh dengan pertanyaan terbaik. Jadi kita akan pilih 2 orang. Nanti dokter akan bantu menentukan sahabat Murni Teguh dengan pertanyaan terbaik. Jadi kita akan berikan ini. Menarik ya dok? Oke. Benar. Ya. Gak ada yang punya soal Murni Teguh. Gimana dok, maaf? Gak ada yang punya. Cuma Murni Teguh doang. Iya, iya benar. Oke, kita lanjut ya dok ya. Nah, dokter, saya ada pertanyaan nih. Tadi mungkin dokter sudah jelasin secara sekilas begitu ya. Nah, tapi saya pengen tahu nih dok, lebih detail mungkin. Apa itu bedah plastik rekonstruksi dan apa itu bedah plastik estetika seperti itu dok? Nah, kalau secara gampangnya bedah plastik rekonstruksi itu adalah memperbaiki yang hancur atau yang berantakan menjadi jauh lebih baik. Kalau bedah plastik estetik memperbaiki yang udah cantik menjadi lebih cantik. Kira-kira seperti itu gampangnya. Seperti itu ya. Berarti satu, kalau estetik berarti mempercantik begitu dok ya. Nah, kalau yang dia bedah plastik rekonstruksi berarti akibat mungkin kayak kecelakaan, something kayak gitu kali dok ya. Benar. Kecelakaan, tumor, luka bakar, gitu. Oke, siap. Thank you dokter. Nah, menarik banget ya penjelasannya. Nah, dokter, tadi kita ada bahas mungkin tentang luka bakar nih. Saya pengen tanya. Let's say, misalkan ada luka bakar nih, akibat trauma misalnya yang mengakibatkan gangguan fungsi organ. Nah, tahap-tahapan operasinya seperti apa ini dokter? Yang pertama kalau luka bakar tentunya harus di life saving dulu, mempertahankan kehidupannya. Emergensinya adalah itu, bagaimana kita harus resusitasi cairan supaya bagus, supaya stabil pasiennya. Kemudian setelah resusitasi kita bersihkan lukanya supaya dia terawat dengan baik. Kalau sudah stabil pasiennya tentu dia harus recover atau sembuh dengan baik, dengan fungsi yang baik. Nah itu kita perlu edukasi juga. Nah, kalau luka bakar sendiri kita nggak bisa kerja sendiri, itu biasa dengan dokter spesialis lain, biasa dengan penyakit dalam, dengan rehabilitasi medik untuk fisioterapinya. Jadi harus kerja sama tim. Makanya kalau burn atau luka bakar itu ada namanya burn team atau tim khusus perawatan luka bakar, dari mulai dokter emergensinya sampai dokter perawatan pasca operasi atau pasca rehabilitasi. Setelah dia pulang pun kita harus rawat. Jadi panjang sebenarnya ceritanya. Oke, seperti itu ya dok ya. Berarti
tahapannya ada banyak juga ya dok ya? Panjang itu ada yang bilang kok suaranya dengung. Iya. Oke, dokter langsung ada pertanyaan nih. Nah, langsung ada pertanyaan dari Mas Tulus kali ya. Selamat pagi Mas Tulus, apa kabar? Nah, dokter ini pertanyaannya, kalau jerawat parah bisa nggak bedah plastik estetika dokter? Kalau jerawat parah biasanya itu harus ke dokter SPKK dulu ya, spesialis kulit. Kalau nanti bekasnya udah lumayan jerawatnya lumayan hilang, mungkin bekasnya masih bisa kita laser atau kita lakukan treatment, tetapi tidak dilakukan bedah plastik. Enggak, kita rawat dengan cara-cara invasif, minimal invasif seperti laser tadi. Jadi enggak dioperasi, diganti kulit, enggak seperti itu. Tapi mungkin dengan perawatan, mungkin dengan SPKK atau dokter kulit itu lebih tepat. Oke, jadi tidak langsung dengan bedah plastik seperti itu dok ya. Ada treatment dulu begitu dok ya. Oke, siap dokter. Dokter ada pertanyaan kembali. Ini kayaknya pertanyaan menarik nih. Dari Mbak Rati Puspita. Selamat pagi Mbak Rati. Semoga Mbak Rati berada dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, pertanyaannya ini atraktif banget ini. Dokter, panjangin dagu yang dokter info tadi bagaimana sih? Menarik ya. Oke. Jadi manjangin dagu itu bisa dengan beberapa cara. Salah satunya yang paling sering dilakukan adalah dengan menggunakan implan. Artinya implan dagu, memang khusus untuk dagu. Nanti masukin implannya bisa dari dalam, dari luka dari luar atau luka dari dalam mulut. Jadi kalau ditanya plus minusnya apa, kalau luka dari luar itu lebih cepat operasinya, penyembuhannya juga lebih nyaman. Kalau dari dalam mulut itu bekasnya nggak ada, plusnya ya, bekasnya nggak ada sama sekali karena nggak kelihatan dari dalam mulut, hanya saja penyembuhannya agak lebih panjang karena lukanya di dalam mulut, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, jadi kira-kira aman nggak dok itu? Let's say misalkan ada pasien pengen dipanjangin dagu tuh biar mancung dagunya kali ya, aman nggak ya dok ya? Aman sekali, itu biasanya juga saya lakukan di bius lokal, artinya pasien tetap sadar, jadi nggak ada masalah, jadi hampir pengerjaan juga cepat, kurang lebih 30-45 menit kalau yang dari luar, mungkin kalau dari dalam mungkin sekitar 1 jam. Jadi nggak lama ya dok ya? Sebentar doang ya. Oke, dokter. Nah, katakanlah, let's say ada pasien yang pengen bedah plastik ini misalnya, contoh case tadi seperti yang Mbak Rati katakan adalah panjangin dagu kali ya. Nah, apakah bisa untuk semua pasien, semua umur maksud saya begitu dokter? Apakah aman untuk semua umur? Begitu? Kalau dagu paling kecil usia yang pernah saya lakukan itu 19 tahun. 19 tahun? Saya nggak pernah di bawah itu kayaknya. Oke, jadi tidak. Saya nggak pernah kayaknya, 19 tahun saya. Secara mental dia sudah stabil, secara fisik juga udah kayaknya udah matur ya, udah mature ya, udah tepat lah dilakukan tindakan operasi. Paling kecil, paling tua mungkin sekitar 50-an. 50-an ya. Okay. Jadi nanti kalau saya pengen panjangan dagu, bancungin dagu boleh ke dokter begitu ya? Boleh. Atau kalau di Murni Teguh ada dokter Andi juga. Oke, siap. Berarti bisa ke dokter juga dan dokter Andi ya. Oke, siap. Dokter, langsung nih banyak pertanyaan nih. Dari Mas Bayu Nangin 17. Mas Bayu, selamat pagi. Apa kabar? Nah, pertanyaannya, biasanya kalau habis rekonstruksi kan ambil jaringan dari organ lain dok. Apakah luka dari jaringan yang diambil bisa sembuh sempurna kembali? Bisa. Jadi gini, kalau sembuh sempurna tanpa bekas itu nggak bisa. Tapi dia sembuh sempurna secara fungsi, ya benar. Tapi kalau dia hilang bekas secara mulus atau balik secara normal itu nggak bisa. Contohnya yang paling simpel dan paling sering dilakukan itu skin graft misalnya. Skin graft itu ambil kulit misalnya dari paha, pindahin ke tangan atau ke wajah. Jadi di wajahnya ya tumbuhnya nggak kayak kulit wajah, karena dia cenderung akan jadi lebih gelap. Nah yang di paha yang diambil gimana? Biasanya kayak luka lecet, sehingga nanti bekasnya ya seperti luka lecet. Jadi tetap ada bekas, tapi untuk secara fungsi dia kembali normal, hanya saja secara estetik pasti terlihat terlihat ini bekas operasi, kira-kira gitu. Tapi kalau mulus nggak bisa. Oke, berarti tetap seminim mungkin ya dok untuk bekas-bekas operasinya begitu ya. Oke, jadi sahabat Murni Teguh yang ada plan mungkin untuk operasi baik secara rekonstruksi ataupun secara estetik, jangan takut akan ada cacat segala macam. Jadi dari dokternya akan buat untuk seminim mungkin untuk bekas lukanya. Betul. Seperti itu dok ya. Ya. Kita kerjasama juga dengan dokter. Biasanya saya dengan dokter SPKK untuk bantuin. Oh ini bekasnya supaya bisa dihaluskan lagi, itu bisa dengan dokter spesialis kulit tentunya. Oke, berarti bisa request seperti itu dok ya. Bisa. Wah jadi aman banget dong. Ya kan, aman banget ya. Oke, sahabat Murni Teguh, sembari menunggu ada pertanyaan berikutnya.
Saya akan coba ajukan pertanyaan lagi dengan dokternya. Dok, ini saya pernah dengar nih, ada microsurgery, tahapan mengenai perkembangan bedah plastik, bedah ya, begitu. Nah, kira-kira apa ini dok, microsurgery? Microsurgery itu adalah, kalau saya bilang menurut saya adalah tahapan operasi bedah plastik paling tinggi. Jadi di bedah plastik itu ada tahapannya tuh, misalnya skin graft, atau jahit primer, jahit langsung tuh secara paling rendah. Nah, microsurgery itu tahapan paling tinggi. Selain dia operasi durasinya panjang, dia itu memerlukan keahlian tersendiri dan juga kesabaran dari operatornya, dari dokter bedahnya. Nah, kalau di Murni Teguh itu udah lumayan banyak kasus yang kita kerjakan, itu kurang lebih ada 10 lebih, karena kita baru mulai tahun ini. Karena di sini juga kita ada kedatangan dokter Andi, yang dokter Andi itu jago sekali untuk operasi microsurgery, jadi kita sangat appreciate dia datang di sini untuk membantu. Yang biasanya kadang-kadang operasi microsurgery itu kita harus datangkan guru-guru yang dari luar Sumatera, sekarang udah bisa dikerjakan di Sumatera. Bisa ya. Nah, berarti next mungkin kita harus undang dokter Andi juga ya dok ya di sini. Bareng sama dokter Arya juga kali ya. Oke. Siap. Thank you dokter. Nah, ada pertanyaan kembali nih dokter dari Mbak kali ya, Mbak Oh Iyu. Mbak Oh Iyu, selamat pagi. Semoga Mbak berada dalam keadaan sehat selalu ya. Dokter, untuk komplikasi luka bakar yang tubuhnya jadi lengket-lengket itu pengobatannya bagaimana dokter? Izin dokter. Untuk luka bakar yang jadi lengket, kontraktur mungkin ya maksudnya. Mungkin seperti itu dokter. Jadi tadi cerita luka bakar ya benar? Iya, luka bakar. Jadi ya kalau misalnya luka bakar itu kalau tidak ditangani dengan baik penyembuhannya, atau tidak dilakukan proper positioning, artinya dia tangan ini misalnya tangan yang paling sering ya, dia sembuh kering saja. Jadi dari pengobatan normal dia hanya sekedar kering. Nah, kalau kering tanpa kita posisikan dengan posisi yang terbaik atau posisi dengan keadaan yang normal, dia akan tumbuh lengket, atau ya kita bilang penyakitnya itu kelainannya adalah kontraktur. Jadi sendinya tidak dapat bergerak secara normal atau secara sempurna karena perlengketan jaringan yang ada. Nah, apakah itu bisa diperbaiki secara bedah plastik? Bisa. Hanya saja tentunya sekali lagi bedah plastik itu tidak bisa kerja sendiri. Selain, saya selalu bilang gini nih sama pasien, kita sebagai dokter itu nggak kayak bengkel mobil. Kalau bengkel mobil masuknya pagi, sore udah bisa diajak ngebut lagi. Nah, kalau pasien atau manusia itu perlu proses penyembuhan. Dan proses penyembuhan 2 minggu itu sembuh lah lukanya. Tapi untuk sempurna, untuk sembuh bagus itu kurang lebih perlu waktu 3 bulan sampai 6 bulan. Nah, itu setelah 2 minggu tentunya kita perlu kerjasama lagi dengan dokter spesialis rehabilitasi medik untuk bantu dia fisioterapi dengan baik. Nah, itu diajarkan juga supaya tidak terjadi kontraktur lagi. Nah, baiknya sebenarnya kalau kontraktur, kalau saya lebih baik mencegah daripada mengoperasi. Kalau kita cegah dengan cara tadi habis perawatan luka bakar, kita konsulkan langsung ke bagian fisioterapi, dokter rehabilitasi medik supaya dilatih dengan baik pergerakannya, posisinya, dipasang alat-alat khusus untuk mencegah tangannya terjadi lengket atau bagian yang terbakar jadi lengket, itu akan jauh lebih bagus daripada harus dioperasi tentunya. Oke, siap. Berarti dalam kasus tertentu, let's say kasus itu mungkin berat, jadi tidak cukup dengan operasi rekonstruksi saja dok ya, berarti ada tahapan-tahapan. Misalkan berikutnya ada operasi plastik, let's say kita katakan implan dari bagian tubuh lain, juga mungkin harus ada exercise dilatih dengan fisioterapi, seperti itu dok ya. Benar. Siap. Kira-kira sudah jelas pertanyaannya Mbak Oh Iyu ya. Nah dokter, ada pertanyaan kembali nih, banyak banget pertanyaannya ini. Ini ada dari Mbak Vini kali ya. Mbak Vini, selamat pagi, apa kabar? Dokter, rinoplasti itu pakai jangka waktu kah? Berapa tahun harus ganti implan? Mohon penjelasannya dokter, terima kasih. Rinoplasti tidak ada batasan waktu kecuali dia ada masalah. Masalah itu artinya misalnya kemerahan, infeksi, atau misalnya implannya miring. Kalau misalnya tidak ada masalah di situ, kita nggak usah lakukan operasi lagi, ngapain? Jadi nikmati aja sampai sepanjang umur, sepanjang tidak ada masalah di implan. Ada juga, saya sendiri nggak pernah sampai puluhan tahun, tapi saya pernah lihat hasil operasi guru-guru saya yang sudah sampai 20-25 tahun itu masih oke-oke aja. Jadi
nggak ada masalah kayaknya, nggak ada jangka waktu tertentu harus ganti implan. Orang juga bilang kadang-kadang implan payudara harus diganti per 5 tahun 10 tahun, enggak sebenarnya. Jadi kalau selama tidak ada masalah ya tetap dipakai saja, jadi dinikmati saja gitu. Jadi begitu begitu ada masalah baru konsultasi dengan dokter seperti itu dok ya. Siap. Nah ada pertanyaan kembali dok, sudah banyak pertanyaan sepertinya, nanti bingung kayaknya milih siapa ya pemenang giveaway-nya dok ya. Ada dari Mbak Cynthia Rahmadani 842. Mbak Cynthia, how are you? Apa kabar? Dok, kalau rahang tidak simetris itu penanganannya seperti apa? Katanya dokter. Mohon dibantu jelaskan dok. Nah, kalau rahang tidak simetris, sebenarnya manusia itu nggak ada yang simetris. Saya, atau Mbak Maria, nggak simetris, pasti nggak sama tuh, nggak balance. Pasti ya. Ada perbedaan. Nah, tetapi kalau misalnya Mbak tidak asimetri tadi terlalu besar jaraknya, tentunya kita perlu lakukan pertama pemeriksaan dulu. Apakah itu X-ray biasanya kita lakukan, apakah itu tidak simetrinya di tulang, di jaringan lunak wajah, misalnya di lemak atau apa. Nah, setelah kita lihat dari X-ray atau CT scan atau apapun itu, kita bisa tentukan, misalnya kalau kekurangannya di bagian tulang, tentunya mungkin kita bisa pakai implan atau transplantasi tulang. Kalau misalnya kurangnya di lemak, mungkin kita bisa lakukan fat transfer namanya. Fat transfer bisa dari mana aja, bisa dari perut, dari paha, ambil lemak perut sendiri ya, paha sendiri, kemudian pindahkan ke daerah yang kekurangan tadi. Contohnya minggu lalu saya melakukan tindakan pada pasien asimetri berat, itu pernah saya share juga di story. Dia wajahnya kempot sebelah, jadi itu dilakukan fat transfer, saya ambil dari perut pindahin ke pipinya supaya agak balance. Sekarang pasiennya sudah agak lumayan, walaupun memang saya bilang asimetri itu pasti ada, tetapi sudah lebih lumayan dibandingkan sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Kita harus lihat dulu hard tissue atau tulang atau soft tissue, misalnya lemak, jaringan lain. Siap dokter, thank you, terima kasih. Mudah-mudahan penjelasan dokter bisa sudah cukup membantu ya. Nah dokter, sebelum kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, maaf. Nah kira-kira dokter sharing dong experience. Nah tadi dokter sudah menyebutkan operasi itu nggak lama, paling setengah jam begitu dok ya. Kira-kira dari case yang sudah dokter tangani, baik itu untuk bedah rekonstruksi ataupun bedah estetik, case yang paling parah gitu, maksudnya mungkin membutuhkan waktu yang paling lama atau treatment atau recovery paling lama begitu dokter? Tentunya kalau recovery yang paling lama, kalau di bagian estetik itu mungkin kayak abdominoplasti misalnya. Abdominoplasti itu mengecilkan perut secara keseluruhan sampai ke otot dan lain-lain. Itu perlu recovery yang cukup panjang, sekitar 2 mingguan. Kalau misalnya yang paling singkat, misalnya kayak operasi hidung, dagu, ini cerita estetik dulu ya. Dokter. Hidung, dagu, payudara itu cenderung lebih cepat recovery-nya. Pasien bisa aktivitas bahkan segera setelah operasi. Tapi kalau abdominoplasti atau mungkin liposuction, sedot lemak yang dalam jumlah yang cukup banyak, dia perlu recovery cukup panjang. Misalnya kadang-kadang kalau di liposuction paha itu nyeri ya, karena pahanya disedot-sedot seperti itu, diambil, dia jalan cukup agak perlu pincang, mungkin perlu bantuan kayak untuk bantu jalan tuh lah. Iya. Kemudian kalau misalnya itu cerita estetik, tapi kalau cerita rekonstruksi rekonstruksi bedah plastik, recovery yang paling lama adalah tentunya yang paling tinggi tadi ceritanya recovery bedah mikro. Bedah mikro itu perlu kita lihat bisa sampai rawatan, bisa sampai berbulan jika ada permasalahan di semasa rawatan. Tapi kalau bedah mikro yang paling cepat itu 1 minggu itu udah bisa pulang pasiennya secara jalan tanpa ada penyulit ya. Kira-kira seperti itu. Masih bisa ya dok ya, berarti tetap masih bisa ke handle ya dok ya. Siap. Sahabat Murni Teguh, saya ingatkan kembali, di sini ada giveaway menanti ya. Ada 2 giveaway, ada mug cantik dari kita, dari Murni Teguh, untuk para sahabat Murni Teguh dengan pertanyaan terbaik. Nah ini nanti akan kita umumkan setelah ending acara ya. Tapi jangan lupa follow dulu Instagram kita Murni Teguh @murniteguhhospitals, begitu ya dokter. Dan juga jangan lupa follow Instagram dokternya dong. Boleh di-mention dokter? Instagramnya apa? Dokter Arya Cipta _SDTP. Siap, pasti akan langsung di fallback begitu dok ya? Yes. Ada pertanyaan kembali dokter. Mungkin sepertinya ini ada hubungnya dengan penjelasan sebelumnya. Ini dari Mbak Alisa Aika. Mbak Alisa, selamat pagi.
Dokter ingin bertanya, akibat obat penggemuk yang menyebabkan wajah tidak simetris, terutama wajah kanan menjadi bengkak sebelah, tindakan apa yang tepat? Mohon pencerahannya, dokter. Akibat obat penggemuk? Iya, menyebabkan wajah sebelah kanan menjadi bengkak sebelah. Saya harus tanya dulu, apa memang karena itu penyebabnya dia jadi asimetri? Apakah benar karena obatnya atau memang sudah sebelumnya seperti itu? Karena kalau misalnya obat gemuk saya nggak pernah tahu ada jadi asimetri wajah, yang bisa jadi karena reaksi alergi obat, bisa jadi kemudian ya bisa jadi, coba cek dulu deh, saya harus perhatikan dulu kalau misalnya terjadi, balik lagi, kalau misalnya terjadi asimetri seperti tadi, kita harus cek dulu masalahnya di mana. Masalah di tulang kah atau di soft tissue itu macam-macam, ada lemak, ada otot, ada kulit, ada saraf, pembuluh darah dan lain. Jadi kita harus cek di dua sisi tadi, di hard tissue, soft tissue, gitu deh. Jadi harus cek dulu, tidak bisa langsung diambil tindakan, begitu dokter ya. Nah, apa benar penyebabnya karena obat itu? Obatnya isinya apa? Berarti kalau let's say itu karena obat, berarti harus kita mereview penggunaan obat, seperti itu dok ya. Stop juga penggunaan obat. Siap. Berarti kalau memang tadi kena kelainan tulang atau sebagainya, seperti yang dokter jelaskan tadi ya, penanganannya. Oke, siap. Dokter, saya mau tanya lagi nih. Nah, kira-kira dok, apakah bedah plastik estetik itu cukup aman begitu? Atau ada efek samping atau bagaimana begitu dok? Kalau saya bedah plastik estetik itu biasanya sih efeknya tuh itu tadi, kalau efek jangka pendeknya adalah nyeri pasti kadang-kadang ya. Terutama operasi yang gede. Operasi yang gede seperti tadi liposuction, abdominoplasty, kemudian brachioplasty, efek nyeri pasti ada. Tapi kalau efek perpanjang, kalau misalnya tidak dilakukan, makanya persiapan pasien itu penting. Artinya pasien harus paham dulu dia makan obat apa sebelum tindakan. Misalnya ada makan pengencer darah, ya harus dikasih tahu ke dokternya. Misalnya makan vitamin-vitamin tertentu atau obat-obatan tradisional, atau bahkan dia perokok aktif, dia sering minum alkohol. Nah, itu harus dijelaskan satu persatu supaya kita bisa meminimalisir kemungkinan terjadinya efek samping. Tetapi kalau misalnya itu semua sudah dilakukan pemeriksaan lab dengan baik, hasilnya juga cukup baik, maka tidak ada efek samping tadi bisa dieliminasi dengan cukup baik juga. Tetapi resiko-resiko tetap harus dikasih tahu. Ini misalnya operasi perut ya, misalnya lebam bisa terjadi, kemudian nyeri pasti ada kadang-kadang. Tapi kalau operasi estetik ringan seperti hidung, operasi dagu, operasi cenderung ringan di wajah, faceless mungkin, itu hampir bisa aktivitas langsung, jadi nggak ada efek sampingnya. Bahkan cenderung ya bisa aktivitas biasa, pulang ya ada kayak shopping aja, datang pagi pulang udah bisa cantik gitu. Malah agak-agak bengkak dikit lah, kira-kira gitu. Oke, siap. Berarti cukup aman ya, sahabat Munita? Cukup aman, persiapannya harus bagus. Iya, berarti harus ada pengecekan lab dulu. Saya itu mungkin berhubungan dengan darah mungkin atau apa begitu dok ya. Pokoknya intinya harus ada pengecekan dahulu. Dan sahabat Munita Teguh, misalkan memiliki keluhan apapun itu harus terus terang dengan dokternya, begitu dok ya. Harus. Iya, untuk mengurangi resiko begitu ya. Oke dokter. Nah, ada pertanyaan lagi nih dokter. Nah, kalau untuk bedah plastik itu kan dikatakan umur 19 tahun ya dok, kalau tidak salah saya ya. Nah, kalau sebaliknya, kalau untuk yang bedah rekonstruksi itu apakah ada batasan umur dokter? Nggak ada. Kalau bedah rekonstruksi bahkan usia 3 bulan, bibir sumbing itu kita kerjakan. Bibir sumbing, kemudian hipospadia. Hipospadia itu kelainan saluran kencing pada anak, itu umur 3-5 tahun kita bisa kerjakan. Kemudian operasi rekonstruksi itu range-nya lebih besar, lebih panjang, karena itu indikasinya adalah indikasi untuk fungsi dan kadang-kadang estetik juga. Kalau misalnya bibir sumbing, orang tuanya juga pasti stres kan, jadi kita lakukan di usia dini, tapi nggak bisa habis lahir langsung operasi. Biasanya kita persiapkan 3 bulan dulu usianya, kurang lebih ya 3 bulan, berat badannya cukup, kita lakukan tindakan operasi. Tapi kalau misalnya operasi estetik itu bisa kita tunda, yaitu tadi nggak usah terburu-buru, ngapain anak masih belum cukup umur dipaksa untuk operasi. Jadi lebih kita bisa fleksibel kalau untuk estetik. Kalau untuk rekonstruksi biasa ada timing yang harus tepat kita lakukan supaya anaknya tidak minder. Kalau misalnya ada gangguan kencing, anak laki-laki gangguan hipospadia tadi, tentunya dia malu kan kalau misalnya pipis harus jongkok, karena
saluran kencing yang arahnya ke bawah. Nah, itu kita harus perbaiki secara cepat sebelum dia usia sekolah. Kira-kira seperti itu. Oke, siap. Jadi apapun itu tetap konsultasi dengan dokternya untuk melihat timing yang pas, kapan dan bagaimana, begitu dokter ya. Oke, siap. Ini tadi sudah ada beberapa pertanyaan dari sahabat Muni Teguh. Boleh ditanyakan kembali ya. Jika sahabat Muni Teguh ada pertanyaan, ada keluhan ataupun pengen sharing begitu. Nah, dokter, saya ada pertanyaan lagi nih dokter. Kalau tahapan bedah rekonstruksi untuk pasien tumor itu seperti apa begitu dok? Gimana Mbak? Coba ulang. Tahapan bedah rekonstruksi untuk pasien tumor seperti apa begitu? Tahapan bedah rekonstruksi untuk tumor. Nah, yang pasti bedah rekonstruksi tumor satu. Kalau di Murni Teguh saya selalu kerjasama atau barengan operasi dengan dokter bedah onkologi. Pasien tumor di sini tahun 2020 itu tumor rekonstruksi saja ya, rekonstruksi onkologi itu kurang lebih ada 300 kasus saya. Oke, jadi banyak banget ya. Kita bilang hampir tiap hari itu ada satu gitu. Kalau 365 hari satu tahun, ini 300 kasus, artinya sehari satu. Kadang-kadang ya 2, 3 gitu. Tapi itu sangat banyak kasus rekonstruksi onkologi. Kalau tahapannya tentunya saya harus kerjakan barengan dengan dokter spesialis onkologi, dokter spesialis bedah onkologi. Jadi dia harus pastikan jaringannya bersih, yang diambil tuh semuanya bersih. Jadi kita lakukan tindakan rekonstruksi pun hasilnya akan baik kalau misalnya dilakukan pemeriksaan bersih tadi. Nah, untuk tahu bersihnya atau bersih atau tidak, biasanya kita kerjasama lagi durante operasi dengan dokter spesialis patologi anatomi. Jadi dokter bedahnya, dokter bedah onkologinya ambil tumor, dokter patologinya periksain dulu tumornya, oh ini bebas tumor nih, atau misalnya dok ini belum bebas tumor, harus lebihkan lagi sayatannya. Jadi dokter bedah onkologi melebarkan lagi sayatannya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Makanya kalau saya bilang nggak ada itu namanya Superman dalam medis. Jadi adanya super team. Jadi kalau saya selalu kerjasama, saya senang kerjasama barengan. Jadi nggak bebannya itu dibagi rata. Jadi ada dokter bedah plastik ada, dokter bedah onkologi ada, dokter patologi ada, belum lagi dokter biusnya juga harus bius pasien dengan baik dan nyerinya minimal gitu ya. Oke, jadi tidak pernah kerja sendiri begitu dok ya? Seperti Avengers kalau saya itu. Pasti rame-rame ya. Oke, apalagi kalau mungkin case penyakitnya itu agak berat dokter ya. Pasti ada dalam tim begitu ya. Oke, sayang mungkin sahabat Muni Teguh nggak bisa lihat secara live begitu ya operasinya. Iya, nggak boleh nanti kena marah sama Instagram. Iya, di ban ya dok ya. Oke, ada pertanyaan kembali dokter. Ini dari Roti Setia. Mungkin ini Mas kali ya. Mas Setia, selamat pagi, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung dalam IG Live kita. Dokter Arya mau tanya, kulit anak saya sering mengalami gatal, tapi kok yang sering di bagian sekitar, maaf ya, pantat atau pinggul, dan sekitar alat kelamin, mengapa ya dok? Padahal pakai sabun yang sudah antiseptik, begitu. Nah, kadang-kadang sabun antiseptik itu terlalu banyak menghilangkan flora normal. Jadi kita punya flora normal dalam tubuh atau kelembaban kita juga harus terjaga. Mungkin ganti dulu sabun, jangan pakai sabun antiseptik. Mungkin lebih pakai sabun lagi yang dengan pelembab atau sabun dengan pelembab yang lebih tinggi. Tetapi jika misalnya masih berkelanjutan gatalnya itu bisa macam-macam tuh. Kita mungkin harus konsul juga ke dokter spesialis kulit atau spesialis kulit kelamin supaya dia tahu, oh ini masalahnya apa, apakah dermatitis kontak atau dermatitis macam-macam atau penyebab kelainan kulit lainnya. Mungkin bisa konsulkan seperti itu. Tetapi yang pertama bisa dilakukan sebelum datang ke dokter kulit, kita periksakan dulu, ganti dulu sabunnya, jangan pakai sabun antiseptik, pakai sabun yang lebih lembab, pH-nya lebih balance begitu. Kelembabannya terjaga. Kadang-kadang antiseptik itu ngabisin flora normal, terlalu bersih ya jadi. Ya. Kadang-kadang kita harus lihat dulu keadaannya apa. Iya, terutama sekarang ini dokter di masa pandemi ini pasti kan kita takut dong. Saya katakan dari luar pasti sudah make sure cuci tangan, cuci badan segala macam begitu ya. Cuman mungkin terutama untuk anak-anak lebih sensitif kali dok ya. Benar, ya. Jadi kalau kita banyak hand sanitizer juga nggak bagus. Jangan lupa pilih hand sanitizer tuh yang ada pelembabnya juga. Kalau hand sanitizer murni alkohol itu juga buat kulit terlalu kering. Mungkin cari sanitizer yang ada conditioner-nya. Oke, siap. Jangan lupa ya, Mas Setia, kira-kira sudah menjawab ya.
Pertanyaan berikutnya dokter, ini dari Mbak Wulan 94. Mbak Wulan, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung di dalam IG Live kita. Dokter, kalau suntik pemutih apakah aman untuk kesehatan tubuh? Suntik pemutih nih. Pemutih apa nih? Pemutih baju. Pemutih badan dong dok. Pemutih badan. Pemutih badan, balik lagi. Tanyakan, konsultasikan pada saat sebelum melakukan tindakan tersebut. Tanya sama dokternya, dok ini obatnya apa aja, apakah vitamin C aja, apakah ada campuran lain. Nah campuran lainnya itu apa aja dok? Tanyakan ada glutathione kah, atau misalnya macam-macam lah. Ini obat-obat injeksi whitening itu macam-macam. Cuman yang harus dipahami, kita itu mungkin nggak bisa langsung kayak merubah pigmen. Jadi kalau pigmen orang Indonesia itu pigmentasi sawo matang ya dok ya? Nggak bisa tiba-tiba berubah kayak orang bule atau kayak orang oriental misalnya, putih gitu. Yang nggak bisa, itu mungkin yang bisa dicapai, yang harus dipahami dari injeksi whitening itu yang harus dipahami, mungkin kita kelihatan lebih lembab, lebih cerah, itu. Tapi kalau misalnya dari kulit orang Negroid atau Afrika ya misalnya, berubah jadi ke orang Kaukasia itu juga nggak mungkin. Impossible ya dok? Impossible. Cuman itu tadi bisa dirubah, dia lebih bersih, lebih lembab, lebih cerah, ya kira-kira. Cuman nggak bisa merubah whitening, karena saya whitening kok nggak putih-putih, tapi yakin pasti obat yang diinjeksikan tuh pasti ada efeknya, efek baik tentunya kalau misalnya sesuai indikasi, tetapi nggak bisa konyong-konyong berubah warna, kira-kira seperti itu. Oke, jadi nggak bisa langsung spontan berubah begitu spontan juga, perlu proses yang bertahun. Oke. Jadi Mbak Wulan kalau pengen suntik putih pasti ada tahapannya begitu Mbak, nggak langsung otomatis kinclong seperti itu ya dok ya? Konsul ke dokternya juga. Iya. Rata-rata pasti tahu. Oke. Tadi dokter sebutkan kalau itu diberikan dalam dosis yang tepat dan juga handle-nya tepat, tadi kan akan ada efek baik begitu. Nah, katakanlah misalkan begini dok, itu dosisnya tidak tepat atau mungkin pemberian yang salah. Apa dampak negatif dari suntik putih ini, dokter? Yang pertama yang pernah saya jumpain itu reaksi alergi. Reaksi alergi misalnya jantungnya berdebar, kemudian pasien jadi gatal di daerah injeksi, bisa juga jadi hipotensi, tensinya tiba-tiba drop, pasien jadi lemas, macam-macam penyebab kejadiannya. Kalau seperti itu tentunya kita harus masukin obat-obatan. Kejadian seperti itu memang jarang sih, mungkin 1001, tetapi ada kemungkinan terjadi. Mungkin jika pasien-pasien yang baru pertama kali dilakukan injeksi atau injeksi whitening, mungkin nggak bisa kita langsung masukin obatnya langsung ke pembuluh darah. Itu harus pelan-pelan pakai drip. Jadi kita tahu dulu efeknya gimana, stabil, pasien aman. Nah kalau misalnya kedua, ketiga berarti dia sudah aman. Kalau misalnya masih yang pertama, jangan langsung diinjeksikan dengan menggunakan bolus atau langsung ke intravena, itu yang berbahaya. Nah itu harus dokternya harus paham. Oke. Tapi berarti yang pertama harus dipastikan oleh pasien adalah datang ke dokter ataupun ke klinik yang memiliki lisensi yang benar, begitu dok ya? Supaya aman ya dok ya? Itu ada dokter sekitar yang jago-jago. Iya, siap. Mungkin habis ini Mbak Wulan kali boleh di DM kita kali untuk menanyakan dokternya, begitu ya? Siap, oke. Pertanyaan berikutnya dokter, ini dari Mbak Ovi kali ya, Mbak Ovi 123, Mbak Ovi, selamat pagi. Mungkin sudah dibahas sebelumnya. Dokter, saya mau tanya, berapa lama pemulihan setiap operasi bedah? Seperti itu dokter. Ya, kalau secara general pemulihan operasi bedah itu kurang lebih 7 sampai 10 hari. Kadang-kadang saya bilang 2 minggu. Itu udah bisa lepas jahitan, udah sembuh, udah kering lah kita bilang bukan. Tapi untuk penyembuhan secara luas, artinya fungsinya kembali, sensasinya atau sarafnya kembali normal, itu kurang lebih 3 sampai 6 bulan. Jadi panjang sebenarnya. Itu tergantung jenis operasinya juga ya. Kalau operasi ringan ya cepat, pokoknya 2 minggu itu ya udah kembali semuanya. Tapi kalau operasi berat bisa sampai 3 bulan. Saya kira seperti itu. Berarti tergantung case-nya juga ya dok ya? Tergantung case. Ya, tapi during itu tetap ada kontrol. Yes. Itu dok ya. Oke, siap. Nah, kira-kira nih dok, seperti pasien untuk operasi bedah ini, kira-kira apa yang do and don't? Misalnya, ataupun apa yang bisa dilakukan atau tidak, atau makanan, ada nggak larang-larangan atau yang harus dilakukan begitu?
Kalau dus biasanya yang harus dilakukan tentunya ikutin instruksi dokter, misalnya habis transplantasi jaringan misalnya jangan banyak bergerak dulu, harus bed rest, istirahat, nah itu harus dilakukan tentunya. Kalau untuk makanan, selama ini saya hampir nggak pernah melarang makanan, hampir semua boleh kecuali yang dia sebelumnya ada riwayat alergi atau ada riwayat mungkin nggak cocok sama makanannya. Selama itu dia masih suka, masih selama ini aman-aman aja, dia aman makan bebas. Tapi mungkin kalau misalnya kayak seafood mungkin agak bisa dikurangi karena bisa terjadi kayak reaksi alergi kadang-kadang ya. Habis orang operasi gatel, jangan dulu. Tapi kalau yang lain saya kira nggak ada pandangan. Berarti tidak ada larangan khusus ya dok ya? Kecuali itu pakai by case, artinya tergantung dokternya. Kadang-kadang instruksi jangan jalan, nggak boleh banyak gerak. Kadang-kadang dia pakai, misalnya pakai selang kateter selama 1 bulan. Jadi case by case, beda-beda. Ya, depends dari kasusnya dok ya. Oke, siap. Kira-kira Mbak Ovi sudah menjawab pertanyaannya ya. Ada pertanyaan kembali dokter, ini sepertinya Mas Setia sudah tanya tadi, tanya kembali, semangat sepertinya ya. Mas Setia terima kasih sudah menanyakan kembali ya. Dokter, kalau kelebihan perut menggelambir yang bekas hamil, jarak 20 tahun, jadi tidak bisa kembali mengempis gitu, bisa dioperasi nggak ya dok? Bisa. Nah, kalau yang menggelambir seperti itu namanya abdominoplasti. Jadi diambil semua jaringannya yang menggelambir tadi, termasuk mungkin ada sisa-sisa stretch marks yang ada, itu diambil kemudian dijahit kembali semuanya. Nah, hanya saja yang harus pahami, tidak bisa hilang garisnya itu. Jadi garisnya sepanjang perut itu ada. Biasanya kita sembunyikan di bikini lines namanya. Bikini lines itu di garis untuk celana dalam kira-kira. Sepanjang itulah garisnya. Kemudian yang perlu dipahami juga harus dikencangin itu bukan cuma kulit, tapi otot dan lemaknya dibuang. Ototnya kita kan semua manusia itu punya six packs atau rectus abdominis. Jadi itu dikencengin lagi supaya nggak menonjol ke depan. Dia biasanya habis orang melahirkan tuh karena terdorong ke rahim, itu rectusnya jadi terdorong ke depan, itu yang buat dia gelambir. Nah, itu kita kencengin juga otot. Kira-kira seperti itu. Oke. Kira-kira kalau masa recovery pasien dengan seperti ini dok, lama nggak ya dok? Kira-kira 2 minggu. 2 minggu kurang lebih ya? Untuk dia bisa aktivitas normal, mungkin kira-kira 10 hari, udah enak tuh jalannya. Tapi kalau untuk aktivitas biasa, 2 minggu udah bisa. Terus soalnya kalau abdominoplasti kadang-kadang kalau kasusnya gede, saya pasang selang untuk ngeluarin sisa-sisa cairan yang ada di dalam perut. Jadi kurang lebih 2 minggu baru kita lepas. Oke, 2 minggu ya. Terus proses pengerjaan itu apakah lama? Berapa lama kurang lebih dok? Saya pernah kerjakan abdominoplasti terlama mungkin sekitar 5 jam. Karena itu gede sekali ya pasiennya. Besar, ya sekitar 5 jam. Pekerjaan dari mulai awal sampai penjahitan selesai. Ya 5 jam. Oke, berarti tetap tergantung case-nya seperti apa. Begitu dok ya. Oke, kira-kira mudah-mudahan dari Mas Setia ini sudah menjawab ya. Pertanyaan selanjutnya dokter, ini mbaknya sudah menanyakan tadi sepertinya, wah ternyata audiens dokter ini semangat ya menanyakan berkali-kali begitu ya. Terima kasih ya. Ini dari Mbak Alisa Aicha. Dokter, apakah efek samping dari operasi plastik? Apakah ada efek sampingnya? Mungkin sudah dijelasin tadi dok ya. Iya, kalau saya sekali lagi, efeknya biasanya nggak ke samping. Efeknya ke tengah atau ke depan, gitu ya. Ke tengah, mancung atau nggak ke samping, nggak ada efek samping. Kalau selama nantinya gini, selama efeknya dikerjakan oleh dokter yang ahli, dokter yang tepat, dokter yang berpengalaman, itu tentunya dokternya akan mempersiapkan hal-hal yang untuk meminimalisir efek samping tadi. Selama pasiennya juga kandidat yang tepat untuk operasi, maka efek samping pun hampir tidak ada bahkan. Palingnya efek samping minor lah, nyeri, pasti lebam, ya, bengkak bisa jadi. Kadang-kadang kalau misalnya tersentuh saraf, misalnya jadi agak kebas pada pasca operasi, seperti itu. Cuma kalau efek samping yang berat, seperti meninggal, misalnya. Ada orang bilang habis liposaksia meninggal, pernah ada liposaksia meninggal, pernah ada kasusnya di dalam bahkan di luar negeri juga ada. Apakah kadang-kadang meninggal karena pindahin transfer lemak dari perut ke pantat, misalnya. Ada juga yang meninggal akibat itu di Brazil. Jadi mungkin saja ya terjadi kasus seperti itu, tapi tentunya dokter pasti, orang selalu bilang dok lakukan terbaik. Iya, saya selalu bilang nggak ada dokter gila yang melakukan hal terjelek ke pasien. Pasti semuanya melakukan hal yang terbaik. Dokternya juga nggak mau namanya jelek.
Iya. Tentunya seperti itu. Makanya saya bilang ini pernyataan di sinetron nih. Karena orang bilang dokter melakukan yang terbaik. Iya pasti dokter apapun itu mau pasiennya. Orang bilang dok kalau pasien BPJS sama pasien umum gimana bedanya? Sama aja dokter aja nggak beda-beda nih pasien umum atau pasien BPJS. Artinya dokter pasti akan melakukan yang terbaik. Nggak ada hubungannya sama biaya atau sama honor, nggak ada. Jangan generalisir kalau dokter harus pembayaran tinggi maka dia akan melakukan terbaik. Nggak, sama semuanya. Semua dokter saya kira seperti itu. Iya, iya. Jadi pada dasarnya dokter tidak membedakan, boleh saya itu pasien umum, BPJS, asuransi sama semua ya dok ya. Jadi pure from the heart gitu ya dok ya. Saya kira udah disumpah, semua dokter udah disumpah setelah ada. Iya, jadi sahabat Muni Teguh, kalau misalkan ada masalah apapun itu, let's say seperti yang sedang kita bahas saat ini, masalah mengenai bedah rekonstruksi ataupun bedah estetik ataupun hal lain, jangan ragu untuk datang ke dokter. Jadi akan tetap ditreat dengan baik begitu dok ya. Benar. Ya, tapi jangan lupa ya datang ke tempat ataupun ke dokter dengan lisensi yang memang benar-benar bagus, begitu dok ya, supaya aman ya dok ya. Karena ada juga dokteran, aku dokternya bukan dokter ada loh. Dokter cinta kali dok? Apa? Dokter cinta kali. Oh dokter cinta itu ada juga. Iya boleh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dokter. Ini ada dari Mbak ini Ayu Uya. Mbak Ayu Uya, agak unik nih namanya. Selamat pagi Mbak Ayu. Dokter, kalau bekas luka yang menghitam, kira-kira apakah bisa diobati agar warna kulitnya menjadi rata kembali? Bisa. Jadi kalau luka yang hitam itu cenderung lebih mudah dibandingkan luka yang putih. Ada luka yang jadi hipopigmen, dia warnanya jadi lebih putih dibandingkan kulit asli. Kenapa lebih gampang dok? Karena kalau hitam tuh kayak dia penumpukan epitel atau keratinnya tuh lebih tinggi, lebih tebal. Kita bisa kurangin gitu. Dengan laser bisa, dengan obat-obatan bisa, sama dokter kulit ya, tentunya SPKK misalnya, bisa juga dengan peeling. Itu bisa tuh diobatin tuh, dikurangin ketebalannya tuh, sehingga dia warnanya menjadi lebih samar. Nah kalau misalnya dia hipo, warnanya lebih putih, kita harus kembalikan pigmennya tuh. Nah itu bisa jadi cenderung lebih panjang waktunya. Memang ada obat-obatan tertentu yang bisa pakai untuk di hipopigmentasi tadi, kayak misalnya vitiligo, orang vitiligo tahu ya, putih dia kulitnya. Itu bisa diobati juga, cuman jangka waktunya tuh jauh lebih panjang dibandingkan orang dengan hiperpigmentasi atau warna kehitaman. Jadi kalau mau nanya tentang hiperpigmentasi, mungkin kalau misalnya bisa tuh hubungin aja dokter kulit atau SPKK atau dokter estetik terdekat yang mbaknya tadi nanya, Mbak Ayu tadi ya. Oke, berarti bisa ya. Kira-kira Mbak Ayu sudah jelas ya jawabannya Mbak Ayu. Ada pertanyaan kembali dokter, ada dari Pan Sylvia, Mbak Sylvia kali ya. Siang dok, injeksi kolagen ataupun injeksi vitamin C, apakah bisa untuk memutihkan juga? Pertanyaan seperti itu. Oke. Tadi balik lagi ya pertanyaan tadi. Kalau putih itu bisa jadi iya membantu dia kulit menjadi lebih cerah, tapi kalau secepat itu memutar seperti membalikkan telapak tangan untuk jadi putih tentunya tidak bisa. Dia harus bertahap tuh untuk dia bisa cerah kulitnya. Tentunya dia kalau misalnya setelah injeksi whitening, jangan pula dia ternyata dia pemain surfing misalnya, dia sama aja. Itu tapi kalau dia di dalam ruangan setelah diinjeksi dia rawat tubuh, dia bisa putih deh. Lebih cerah paling nggak lebih cerah, lebih lembab, lebih kenyal kulitnya. Kadang-kadang itu penting buat orang-orang kerja di kantoran kan. Kalau kita terpapar AC terus-terusan, kadang-kadang kita kulitnya terlalu kering. Itu perlu dilakukan penyegaran dengan selain skincare tentunya, dengan infus whitening tadi. Tapi harus pahami infus whitening, sekali lagi tanyakan ke dokternya kontennya apa aja, apa yang diinjeksikan. Berarti dokternya pasti akan menjelaskan satu persatu. Kira seperti itu. Siap. Jadi manfaatnya bukan melulu untuk pemutih doang ya dok, suntikan seperti ini. Kadang-kadang ini ada yang beli benda bahan online, itu harus hati-hati juga ya. Jadi kan kita nggak tahu tuh apakah barang yang dikirimkan itu, apa yang dijual secara online itu aman atau tidak, aman untuk tubuh atau tidak. Kadang kalau ada pasien seperti itu datang ke saya bilang, saya nggak akan menginjeksikan itu ke pasien karena saya nggak tahu kontennya itu apa, apakah itu barangnya original atau tidak, itu kita nggak tahu. Kalau bisa terjadi apa-apa, dokternya yang bermasalah. Itu harus dipahami.
Jadi sekali lagi jangan sembarangan begitu Iya, ya. Iya, hati-hati ya. Banyak soalnya jual online. Iya, banyak banget ya dok ya. Jadi saya juga aware nih, jangan sembarangan beli pemutih begitu dok ya. Ke dokter Arya saja begitu. PKK juga. Iya. Oke. Ada pertanyaan lagi dokter dari Mas Anwar Susanto. Mas Anwar, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung dan sudah memberikan pertanyaan di IG Live ini. Dokter, kalau operasi lower blepharoplasty ini bisa bertahan berapa lama? Ada batas waktu atau apakah permanen? Terima kasih dok. Oke. Lower blepharoplasty. Jadi kalau kantung mata itu permasalahannya bukan hanya di lemak, di kulit, kadang-kadang juga ada masalah di otot. Nah, waktu kita di kayak saya nih, kelihatan nih. Nah, ini ada otot untuk buka tutup mata. Nah, bisa jadi itu juga yang membesar. Nah, kalau misalnya itu, saya selalu bilang gini sama pasien, saya ada 2 cara untuk ada 3 cara. Ada non invasif, ada minimal invasif, ada yang invasif. Kalau yang non invasif kita bisa pakai alat-alat seperti kayak misalnya radiofrekuensi, kavitasi, ultrasound, macam-macam. Laser bahkan bisa juga digunakan. Itu non invasif untuk blepharoplasty, untuk kantung mata. Kemudian yang kedua minimal invasif. Minimal invasif bisa menggunakan botox atau menggunakan dengan fillers. Jadi itu minimal invasif, artinya dengan jarum. Jarum kecil masuk ke ke bawah mata untuk mengencangkan ototnya, kemudian mengurangi cekungannya. Nah, cara ketiga lower blepharoplasty yang benar dengan cara operasi itu cara invasif, artinya dibuka dari secara operasi dan itu akan bertahan kurang lebih 10-15 tahun tergantung kondisi tubuh juga. Kadang-kadang orang dengan sering komputer di depan layar itu juga akan mempengaruhi kondisi mata, kesegaran mata juga. Jadi harus diperhatikan itu juga. Kalau saya sebenarnya kalau disuruh pilih 1, 2, 3, kalau misalnya dia berat sekali kondisinya, tentunya saya coba cara 1 dan 2. Artinya non invasif atau minimal invasif. Karena kalau yang invasif atau operasi tentunya dengan kasus yang berat, masa recovery kurang lebih 7 hari sih, cepat sih itu. Cuman mungkin awal-awal agak bengkak atau biru, tapi kalau penyembuhan kurang lebih 7 hari dan Oke. Nah, dokter, kira-kira operasi seperti ini, kalau let's say pasiennya mata minus begitu, apakah berpengaruh begitu, dok? Untuk blepharoplasty? Iya. Nggak akan berpengaruh sih. Mungkin kalau untuk mata minusnya sendiri ya nggak akan mudah. Tentunya kalau misalnya dia harus diperiksakan dulu ke dokter mata, mungkin bisa dilakukan tindakan laser, plastik atau untuk bantu kacamata. Mungkin itu. Kalau untuk tindakan operasi sendiri nggak berpengaruh. Tidak ngaruh ya, jadi tidak memberikan efek lanjutan untuk mata minus begitu dok ya. Oke, siap. Nah, mudah-mudahan pertanyaannya Mas Anwar Susanto bisa menjawab begitu ya. Ada pertanyaan kembali dokter dari Mbak Oh Iyu. Terima kasih sudah menanyakan kembali ya. Dokter izin bertanya, kalau mau injeksi whitening, kira-kira apakah diperlukan pemeriksaan lab sebelumnya, seperti fungsi ginjal dan lain-lain, seperti itu? Kalau misalnya dia ada permasalahan sebelumnya, tentunya perlu diperiksa. Tetapi kalau misalnya tidak, usia masih cukup muda, itu paling yang dilakukan pemeriksaan adalah tensi saja. Tensi, nadi, tanda vital normal. Tapi kalau tidak pernah, misalnya pasien dengan riwayat sakit ginjal, tentunya saya malah larang untuk melakukan tindakan itu, akan memperberat ginjalnya. Tapi kalau dia normal, nggak ada masalah selama ini, nggak ada indikasi untuk dilakukan pemeriksaan seperti itu, tentunya tidak dilakukan pemeriksaan. Ngapain juga kita buang uang untuk pemeriksaan yang tidak perlu kadang-kadang. Iya. Berarti intinya pasien juga harus memastikan kondisi tubuhnya bagaimana. Gitu, ceritain aja sih dokter. Iya. Dan dokter pasti jaga rahasia, nggak bakal disebar-sebarin. Oke. Nah, jadi kalau let's say akan melakukan tindakan apapun, pasien harus menceritakan semua keadaan kondisi tubuh, begitu kan dok? Benar. Supaya untuk meminimum terjadi risiko, begitu dok ya. Ada pertanyaan lagi dokter, ini dari Mbak Dwi Rafara. Selamat pagi Mbak Dwi, semoga kita semua berada dalam keadaan sehat selalu. Dokter, beda vaginoplasti dengan hymenoplasti apa ya dok? Prosesnya berapa lama? Kemudian waktu pemulihannya berapa lama? Begitu dok. Oke. Nah, kalau vaginoplasti itu liang vagina. Tetapi kalau hymenoplasti itu pintunya. Kalau misalnya orang sering bilangnya selaput darah atau tanda keperawanan itu hymen. Tapi kalau liangnya vagina.
Jadi untuk durasi pengerjaannya itu lebih lama vaginoplasti karena kita kencengin seluruh liang otot vagina. Kalau himenoplasti itu cenderung lebih cepat karena cuma menutup pintunya saja lagi kembali. Itu kira-kira. Proses pengerjaan untuk himenoplasti mungkin 20-30 menit. Tapi kalau misalnya vaginoplasti bisa 1 jam sampai 1,5 jam. Kurang lebih seperti itu. Oke, mudah-mudahan jawabannya sudah cukup jelas ya. Oke, sahabat Muni Teguh, saya informasikan kembali, kita akan ada giveaway untuk acara sesi tanya jawab kali ini. Hadiahnya adalah mug spesial dari Muni Teguh. Ini saya perlihatkan. Jadi jangan segan-segan, jangan takut, silahkan bertanya kepada dokter. Seperti itu. Oke, dokter. Nah, ini sudah ada banyak pertanyaan nih, Dok. Ada beberapa sahabat Muni Teguh yang sudah bertanya begitu ya. Agak bingung juga nih cara memilihnya, pemenangnya gimana. Oke, sebelum pertanyaan selanjutnya mungkin saya akan tanyakan kembali ya dokter untuk mengenai hal-hal terkait mengenai bedah rekonstruksi dan juga bedah estetik ya. Oke, kira-kira ini tadi kita sudah bahas ya dok ya, untuk apa itu bedah plastik, rekonstruksi dan estetika. Nah, kalau tujuannya masing-masing apakah berbeda, apakah sejalan atau gimana dok masing-masing dua hal ini? Kalau tujuannya dua-duanya pasti ada tujuan ke estetik ya. Karena secara tidak langsung rekonstruksi pun kalau hasilnya tidak estetik atau tidak bagus, orang pun pasti ya mikirlah, orang datang kecelakaan tadinya hancur ya tentunya dia mau bagus atau ganteng kembali atau cantik kembali dan bisa aktivitas normal. Tentunya tujuannya ujung-ujungnya sih ke estetik. Walaupun itu pasien hancur-hancuran, kadang-kadang bekas luka di mana-mana itu kita laser, kita lakukan penipisan luka. Ya ujung-ujungnya estetik. Mau rekonstruksi, ya estetik pastinya tentu. Kalau untuk operasi estetik pastinya dia tentunya tujuan kecantikan kan. Kalau rekonstruksi mungkin awalnya adalah tujuan untuk menyelamatkan hidupnya, tetapi pada akhirnya dia ingin menjadi cantik atau menjadi profesi lebih baik lagi. Nah, pada akhirnya seperti itu kasus yang kita mau. Oke, nah saya kira sebenarnya kayaknya ini, saya kira tuh hal bidang lingkupnya ternyata ini luas ya dok ya, karena ada banyak case ya dok ya. Saya tadi mungkin seperti tumor lah, tumor atau kanker, masalah hidung, kulit dan sebagainya. Berarti ada banyak begitu dok ya. Oke, dokter, sepertinya waktu kita sudah mau habis. Iya, nggak kerasa ya. Iya, berarti artinya kita harus arrange untuk diskusi kembali dengan dokter. Begitu. Oke, nah, coba ini saya bacakan list namanya ya. Ada Mbak Ratih Puspita tadi menanyakan, ada Mas Tulus, ada Mas Bayu Nangin, ada Mbak Cynthia Ramadhani, ada Mbak Oh Iyu, Mbak Vini, ada Mbak Alisa, kemudian ada Mbak atau Mas Setia, saya agak bingung nih dok, ada Mbak Wulan, ada Mbak Ovi, ada Mbak Alisa kembali, Mbak Ayu, Mbak Pansilpia, Mas Anwar, Mas... Banyak ya Mbak? Gimana? Banyak banget nih dok. Nah, random aja begini. Gimana dok? Random. Oh ya, random, iya. Nah, ada pertanyaan terakhir nih kali dok ya, sebelum kita close dan sebelum kita announce pemenangnya, pertanyaan terakhir ya, sahabat Muni Teguh. Ini dari Mbak Ratih. Selain pakai implan dagu, solusi lain apa dok? Dan estetik itu bisa pakai BPJS. Bisa. Kalau masih saya jawab, estetik nggak bisa dipakai BPJS. Kalau saya estetik, keloid saja. Keloid saja itu nggak ditanggung oleh BPJS atau asuransi bah. Karena dianggap itu kecantikan. Kadang-kadang keloid itu kan mengganggu ya sebenarnya. Keloid telinga atau di punggung kan gatel ya. Jadi saya bilang nggak bisa ditanggung oleh asuransi bahkan, apalagi BPJS. Kalau implan, kalau dagu untuk manjangin mungkin selain implan itu bisa dengan fillers bisa atau fat transfer pun bisa. Cuman kalau mau padat dia seperti layaknya tulang, dagu kita yang konsistensinya tulang ya. Kalau misalnya untuk konsistensi seperti tulang dan tahan lama ya implan sebenarnya paling bagus. Gitu sih. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Nah, ada satu pertanyaan dokter, tapi mungkin kita bisa jawab bersama-sama dari Mbak Setia. Dokter, terima kasih untuk penjelasan tadi. Cuman biaya yang digunakan untuk tindakan operasi perut berapa? Nah, ini mungkin nanti akan bisa DM kita saja, begitu dokter ya. Sama adminnya. Ya, siap. Nah, sekarang adalah waktunya kita untuk mengumumkan pemenang giveaway ini. Nah, saya minta bantuan adminnya untuk mengumumkan. Oke, pemenangnya adalah dengan akun Roti Setia dan ini Ayu Uya. Selamat ya.
Selamat, congratulations. Nah, jadi Kak Roti Setia dan ini Ayu Uyal berhak memenangkan giveaway kita berupa mug. Nanti mungkin, ya, selamat. Nanti mungkin akan bisa diambil di customer service atau bisa DM kita kembali ya untuk cara pengambilan seperti apa begitu. Nah, jadi kepada pemenangnya dengan akun Roti Setia dan ini Ayu Uyal, jangan lupa nanti kalau misalkan sudah menerima giveaway-nya, di post di story ataupun di feed-nya dan mention kita, begitu dokter ya? Yes. Oke, siap. Dokter, nggak kerasa nih sudah 1 jam. Sepertinya kayaknya sih masih kurang, ada beberapa pertanyaan lagi, cuman mungkin waktu kita sudah hampir habis, sudah cukup. Jadi mungkin kita akan sambung kembali next time ya dokter? Yes. Ya. Dokter, sekali lagi terima kasih banyak dokter sudah hadir di sini ya, sudah hadir di sini. Dan juga para sahabat Moni Teguh yang sudah standby, yang sudah ikut untuk acara live kali ini. Terima kasih kembali. Jangan lupa untuk tetap follow dan lihat update-update terbaru, dari Moni Teguh. Pasti kita akan tetap ada acara live seperti ini dengan topik-topik dan dengan dokter yang berbeda-beda seperti itu. Jadi jangan lupa pantengin terus IG kita dan follow dan join terus setiap acara kita. Ya. Terima kasih dokter. Terima kasih. Selamat siang semuanya.